Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari uji T. Sebelumnya, apa itu uji T? Nah, sebelum kita membahas apa itu uji T, kita ingat-ingat kembali bahwa ada dalam penelitian itu kemarin ada 3, yaitu penelitian deskriptif, penelitian komparatif, dan penelitian asosiatif. Nah, sedangkan untuk uji T ini kita gunakan jika kita ingin membandingkan dua variabel. Nah, jika uji T itu digunakan jika variabelnya normal, skalanya berupa data normal, dan asumsinya tidak dilanggar. Nah, apa yang dibandingkan dalam uji T? Yang dibandingkan adalah mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata. Nah, di sini itu ada dua, yaitu independent sample or group between dan repeated measure or related sample atau within. Nah, di sini ketika sampelnya itu independen atau berupa atau berupa grup, antar grup, nah itu kita menggunakan independent sample t-test atau one way ANOVA. Nah, untuk one way ANOVA ini kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Hari ini kita akan fokus hanya di uji T atau t-test. Nah, sedangkan untuk pengukuran yang berulang atau sampel related sample within itu artinya dalam grup, artinya berhubungan, saling berhubungan, itu kita menggunakan paired sample t-test. Nah, jenis-jenis uji T. Nah, tadi kita sudah ada independent sample t-test dan paired t-test. Ada lagi yaitu uji T satu sampel. Nah, uji T satu sampel ini ada dua, yaitu uji T satu arah dan uji T dua arah. Jika kita ingin melihat atau membandingkan antar dua grup atau dua kelompok dan kita ingin melihat mana yang lebih baik, itu kita pakai yang uji T satu arah. Nah, sedangkan untuk yang uji T dua arah ini kita hanya bisa melihat ada atau tidak perbedaan antar dua grup. Selanjutnya untuk yang uji T2 sampel seperti yang sebelumnya, yaitu uji T sampel tak berpasangan atau independent t-test, atau uji T2 sampel berpasangan atau paired t-test. Mari kita lihat untuk contoh-contoh masing-masing uji. Nah, yang pertama kita ke uji T satu sampel atau one sample t-test. Nah, ini menggunakan rumus atau persamaan jika kita ingin menghitungnya secara manual atau menggunakan bantuan Excel. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Kita bisa menggunakan ini jika kita ingin menghitungnya secara manual. Nah, contoh. Nah, ketika kita ingin membandingkan apakah hasil dari ujian skolastik, bakat skolastik dari siswa itu kita bandingkan dengan standarnya, nilai standarnya. Nilai standarnya yaitu 500,
dengan standar deviasi 100. Nah, kita ketahui bahwa rata-rata submatnya yaitu 490,53. Nah, asumsi yang harus dipenuhi dalam one sample t-test. Nah, itu yang pertama variabelnya dependent dan terdistribusi secara normal. Sedangkan yang kedua datanya independent. Independent artinya tidak saling mempengaruhi antara skor yang satu dengan skor siswa yang lain. Nah, pertanyaannya, apakah submatnya, skornya itu memiliki perbedaan yang signifikan terhadap nilai standarnya, yaitu nilai 500. Apakah 490,53 ini memiliki perbedaan yang signifikan terhadap nilai standar, yaitu 500. Nah, kita di sini akan menggunakan bantuan SPSS. Nah, yang pertama setelah kita menginput data, kita pilih analisis. Nah, analisisnya kita pilih compare mean, yaitu one sample t-test. Nah, kemudian kita pindahkan nilainya, skornya, scholastic aptitude testnya atau submatnya ke tes variabel box. Nah, kemudian kita tulis 500 atau nilai standarnya di dalam test value box. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan output. Nah, tabel output yaitu one sample statistik. Nah, di sini kita ketahui bahwa min-nya itu 490,53 untuk sebanyak 75 siswa. Nah, dari sini kita kan belum tahu apakah ini rata-ratanya ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan nilai standar. Kita lihat lagi ke tabel selanjutnya yaitu one sample test. Nah, test value-nya di sini tertulis 500. This t-test compare the sample mean of 490. Nah, jadi dari nilai min-nya 490 tadi kita bandingkan dengan nilai 500. Kemudian di sini diketahui bahwa probabilitasnya yaitu 0,389. Nah, bagaimana kita menginterpretasikannya? Dari sini kita lihat nilai yang kita lingkari, yaitu nilai probabilitasnya. Nah, p-value which is circle, atau yang dilingkari ini. Nah, kita lihat bahwa nilainya adalah 0,389, sehingga kita dapat mengatakan bahwa sampelnya yang 490,53 ini atau 491 ini tidak berbeda secara signifikan dari populasi. Kenapa? Karena ini lebih besar dari 0,05. Nah, jadi yang dilihat adalah nilai probabilitasnya atau sig-nya, itu tail. Nah, jadi one sample test ini hanya, nah ini yang kita pakai di sini itu kita pakai yang two tail atau dua arah. Jadi di sini kita hanya mengetahui nilai ini berbeda atau enggak. Kita enggak bisa lihat apakah lebih baik atau lebih buruk. Notice that this range include the value of 0, so it is possible that there is no difference. Oleh karena itu perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Jadi bisa dikatakan bahwa nilai rata-rata sampelnya, nilai rata-rata tesnya atau scholastic aptitude testnya itu sama dengan nilai standarnya. Jadi bisa dapat dikatakan nilainya sama. Nah, selanjutnya kita pakai uji T 2 sampel tidak berpasangan atau independent t-test. Nah, ini bisa kita lakukan untuk dua kelompok dengan perlakuan berbeda. Misalkan kelas A dengan perlakuan A, kelas B dengan perlakuan B. Terus kemudian nilainya kita
bandingkan. Nah, untuk uji T2 sampel yang independen ini ada 2. Yang pertama, variannya sama, itu menggunakan persamaan ini, dan varian yang tidak sama, itu menggunakan persamaan yang ini. Persamaan-persamaan ini dilakukan atau kita gunakan ketika kita menggunakan atau menghitung secara manual. Jika kita menghitung secara SPSS, kita tidak menggunakan perhitungan atau persamaan ini. Nah, contoh. Nah, ini untuk yang independent t-test itu kita gunakan untuk mengetahui perbedaan antara 2 grup yang independen. Nah, di sini kita memiliki contoh grup yang independen itu gender atau jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana perbedaannya? Nah, asumsi dalam independent sample t-test yaitu yang pertama, varian dari dependent variable atau variabel terikatnya itu sama. Nah, untuk yang ini kita memakai yang memiliki varian yang sama. Nah, terus kemudian yang kedua, dependent variable is normally distributed. Nah, jadi variabel dependennya atau variabel terikatnya itu terdistribusi normal. Kemudian yang ketiga, datanya independen atau berdiri sendiri atau tidak saling mempengaruhi. Nah, untuk asumsi yang pertama itu kita gunakan kalau di SPSS itu kita lihatnya di Levene-test. Kemudian yang kedua, ini kita lihat dengan Explore. Nah, Explore ini untuk melihat bahwa variabel terikatnya terdistribusi normal untuk masing-masing gender atau jenis kelamin. Nah, sedangkan untuk yang ketiga, the data are independent. Ini mungkin akan terpenuhi. Ya, secara tidak langsung kita anggap datanya independen karena gender atau jenis kelamin itu tidak berpasangan satu sama lain. Artinya jenis kelamin laki-laki itu tidak berpasangan dengan jenis kelamin perempuan. Dan kita tidak punya alasan untuk percaya bahwa skor masing-masing orang itu akan mempengaruhi skor yang lain. Nah, ini pertanyaannya, apakah siswa laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan yang signifikan dalam skor matematika, skor pencapaian matematika, grade-nya dalam sekolah, dan visualization test. Kita gunakan, setelah kita menginput datanya, kita pilih analisisnya yaitu compare mean. Nah, di sini compare mean kita pilih yang independent sample t-test. Nah, kemudian kita pindahkan move achievement-nya, grade in high school-nya, dan visualization-nya ke dalam tes variabel. Nah, dan kita pindahkan gender ke grouping variabel. Nah, ini di sini grouping variabel. Jadi grupnya nanti itu kita bagi ada 3. Ada math achievement, ada grade in high school, dan visualization test. Nah, kemudian kita klik on define group. Nah, ini di bawahnya define group untuk memperoleh gambar ini. Nah, kemudian kita tuliskan 0 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Nah, grup 1 yaitu 0, grup 2 yaitu 1. 0 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Kemudian klik continue dan klik OK. Nah, kemudian kita dapatkan output. Nah, di sini kita punya 3 pasang grup. Yang pertama math achievement test, yang kedua grade, yang ketiga visualization test. Nah, di sini kita lihat rata-ratanya, rata-rata antar ketiga grup. Nah, ini sangat berbeda. Nah, each circle contain the mean to be compared. Nah, jadi kita akan mengcompare untuk masing-masing pasangan. Jadi
bukan dari kelompok 1 ke kelompok 2 ke kelompok 3. Untuk di sini kita menggunakan uji T itu untuk masing-masing pasangan. Nah, sebenarnya kita dapat menghitung kesemuanya dalam satu kali perhitungan, yaitu ketika kita menggunakan MANOVA. Nah, kenapa? Karena kita tidak menggunakan MANOVA karena kita di sini hanya mempelajari uji T. Nah, kalau uji T itu kita tidak bisa langsung semuanya male female untuk ketiga jenis pasang ini. Nah, uji T itu maksimal hanya bisa membedakan antara dua grup. Nah, di awal tadi kita ada independent group itu bisa menggunakan uji T atau one way ANOVA. Nah, kenapa kok kita nggak pakai ANOVA? Nah, ANOVA itu kita gunakan, lebih baik kita gunakan ketika kita ingin membandingkan 3 grup ke atas. Nah, 2 grup itu kita pakai uji T. Nah, dari sini, dari grup statistik ini kita belum melihat apakah male female itu berbeda dalam ketiganya ini. Oleh karena itu kita lihat di tabel uji T. Nah, independent sample test. Nah, di sini perhatikan yang dilingkari. Kita lihat yang pertama yaitu nilai signifikan atau probabilitasnya. Untuk yang math achievement itu 0,46, yang grade-nya itu 0,45, dan yang visualisasi tesnya itu 0,013. Nah, perhatikan di sini dari ketiganya ini, untuk yang math achievement dan grade-nya ini lebih dari 0,05, sedangkan yang untuk visualisasi tesnya itu kurang dari 0,05. Nah, jadi di sini untuk nilai ini itu tidak menunjukkan nilai dari uji T-nya. Ini hanya untuk menunjukkan asumsi terhadap equal variannya. Equal varian. Nah, dari sini kita lihat. Nah, visualisasi tesnya ini kita ternyata asumsi untuk equal variannya dilanggar. Jadi varian untuk visualisasi tesnya itu tidak sama. Sedangkan untuk yang math achievement dan grade-nya itu variannya sama. Makanya kenapa di lingkaran yang kedua itu untuk yang visualisasi tesnya itu kita pilih yang bawah, yaitu equal varian not assumed, atau variannya tidak sama. Jadi kita pilih yang bawah. Nah, kita bisa meringkasnya dalam tabel seperti ini. Variabel math achievement, grade, dan visualisasi. Di sini untuk yang math achievement ini hasilnya rata-ratanya 14,7, yang female-nya 10,75. Nah, untuk yang grade 5,50, female-nya 5,83. Visualisasi tesnya 6,43, untuk yang female 4,26. Nah, dari sekilas kita melihat bahwa min-nya yang memiliki perbedaan sangat kecil itu ada di grade, yaitu 5,5 dan 5,8. Nah, dari sini kita lihat nilai dari uji T-nya tadi, nilai signifikannya atau nilai probabilitasnya yang terbesar atau yang lebih dari 0,05 itu adalah nilai dari probabilitas punyanya grade. Nah, sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa grade-nya itu tidak not statistically significant. Nah, tidak signifikan dalam
statistik atau tidak signifikan. Nah, jadi karena tidak signifikan, maka tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam grade-nya. Nah, sedangkan untuk uji T2 sampel berpasangan, kalau yang independen tadi tidak berpasangan atau berdiri sendiri, tidak saling mempengaruhi. Nah, sedangkan untuk yang pair t-test ini, dua kelompok ini saling mempengaruhi. Nah, kita bisa pakai persamaan yang ini untuk penghitungan secara manual. Langsung, nah, in this problem, you will compare the average score. Nah, kita akan membandingkan skor antara ayah dan ibu dari siswa yang diukur. Nah, kita namakan dengan educational level. Nah, karena pendidikan ayah dan ibu itu tidak independen satu sama lain, maka kita memakai uji T yang berpasangan. Nah, uji T yang berpasangan ini kita gunakan juga jika kita menghitung dua skor dari pengukuran yang kita lakukan ulang, misalnya visualisasi tes dan visualization retest. Tes retest artinya soal yang sama kita lakukan dua kali. Nah, contoh lain seperti kita menggunakan untuk pretest dan posttest dengan menggunakan nilai yang sama, maka kita menggunakan uji T berpasangan atau pair t-test. Nah, untuk asumsinya kita yang pertama, independen variabelnya dikotomi dan levelnya itu kita pasang-pasangkan atau berada dalam pasangan atau cocok satu sama lain. Contohnya suami istri, pretest posttest. Nah, untuk dependent variabelnya itu terdistribusi secara normal. Sekarang pertanyaannya, yang menunjukkan uji T berpasangan, apakah ayah siswa itu memiliki pendidikan yang lebih daripada ibunya? Ayah, ibu. Nah, itu adalah pasangan dari suami istri, bukan pasangan dari laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dan perempuan itu tidak saling mempengaruhi, kalau suami dan istri itu saling mempengaruhi. Nah, makanya kita pakai pair t-test. Jadi kita ingin melihat apakah pendidikan ayah itu lebih tinggi daripada pendidikan ibu siswa. Nah, di sini kita menggunakan analisisnya yaitu compare mean, yaitu paired sample t-test. Nah, kemudian kita klik pada kedua variabel, father education and mother education, dan kemudian pindahkan mereka ke paired variabel. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kita dapat tabel yang pertama, father education dan mother education. Nah, di sini rata-ratanya 4,73 dan 4,14. Nah, kalau kita lihat dari rata-ratanya, rata-rata ayah itu lebih tinggi daripada rata-rata ibu. Tapi kita kan belum tahu apakah ini secara statistik signifikan atau tidak. Nah, kemudian kita lanjut ke tabel yang kedua, paired sample correlation. Nah, korelasinya hasilnya 0,681 dengan nilai signya atau probabilitasnya itu 0,0. Nah, informasi ini adalah tentang korelasi antara pendidikan ayah dan ibu, bukan nilai dari uji T.
Kita lihat korelasinya adalah 0,68 dengan signya, probabilitasnya 0,0, artinya kurang dari 0,05. Nah, sehingga dari sini kita tahu bahwa laki-laki dengan pendidikan yang tinggi itu cenderung akan menikahi wanita yang berpendidikan juga. Nah, dari sini. Nah, untuk kita melihat apakah memang benar nilai atau pendidikan ayah itu lebih tinggi daripada pendidikan ibu, kita lihat ke tabel uji T, yaitu ini, paired sample test. Nah, the t-test and its statistical significance. Nah, ini rata-ratanya 0,59. T-nya, nilai uji T-nya yaitu 2,396 dengan nilai probabilitasnya itu 0,019. Artinya signifikan secara statistik karena kurang dari 0,05. Artinya apa? Nah, artinya student father had on average significantly more education than their mother. Artinya kita sesuai dengan hipotesis awal, yaitu pendidikan ayah lebih tinggi daripada pendidikan ibu. Nah, dari nilai probabilitasnya yaitu 0,019. Nah, perbedaannya signifikan secara statistik dengan rata-ratanya 0,59 dan standar errornya 0,246. Jadi nilai rata-rata ayah dan nilai rata-rata ibu ini memang benar menunjukkan bahwa pendidikan ayah lebih tinggi daripada pendidikan ibu. Nah, sekian penjelasan untuk uji T kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.